ambil saudara saya masing-masing berdoa di kelas. Berdoa selesai. Oke, kita kenalan dulu ya. Nanti maksudnya karena kalau kita nggak kenal, maka saya kalau tahu Pak ya. Nah, nanti kenalan terus diberi nama, dibuat sama sahabatnya. Bisa kita mulai dari sebelah sini? Baiklah, perkenalkan nama saya Rita Tadika, harapan dan tujuan saya mengikuti bimbingan kelompok ini bisa menambah relasi, wawasan, informasi saya, pengalaman saya, dan juga bimbingan berjalan lancar. Baiklah, perkenalkan nama saya Askiana Satria, tujuan dan harapan saya dalam mengikuti bimbingan kelompok ini untuk menambah wawasan dan ingin menambah teman. Perkenalkan nama saya Rita Tadika, tujuan saya adalah speaking dan menambah informasi yang baru. Harapan saya semoga tujuan saya bersama. Perkenalkan nama saya Elisa Fadila. Tujuan dan harapan saya di sini untuk menambah wawasan dan menambah informasi baru. Perkenalkan nama saya Tiara Santika. Tujuan saya mengikuti bimbingan ini adalah untuk melatih public speaking saya dan menambah relasi. Harapan saya tujuan saya tercapai. Perkenalkan nama saya Rida. Harapan dan tujuan saya menambah wawasan dan menambahkan teman. Baiklah, saya Firman Fadila Satria tidak berbeda harapan dan tujuan saya dengan ini serta mendapatkan informasi atau wawasan. Pastinya harapan saya dengan ini semoga bisa berjaya dengan Dewa Wanita, Abu Amin, Abdulani, Anissa, Anindina Wiratu, Askia, dan Yati. Perkenalkan, saya Firman Fadila. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok pada kegiatan hari ini. Nah, teman-teman semua diharapkan dalam kegiatan kita kali ini untuk saling menjaga kerahasiaan apa yang akan kita ucapkan nanti, dan semoga teman-teman sukarela dalam video ini, karena kalau teman-teman sukarela maka teman-teman pasti akan terbuka. Selain itu, teman-teman tujuannya yaitu untuk menambah wawasan teman-teman semua dan untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman semua dalam menghadapi banyak orang dan mengembangkan keterampilan berinteraksi dan berkomunikasi teman-teman semua dengan teman-teman lainnya. Nanti teman-teman bisa mengatakan untuk menyampaikan pendapatnya dan jangan memotong atau mengelak jika ada teman yang lainnya sedang memberikan pendapat. Oke, nah sebelum kita masuk ke kegiatan kita main dulu lah ya, biar nggak tidak. Nanti saya akan mengucapkan punya kata-kata. Yang pertama itu apel itu dulu, anggur itu tertawa, dan jeruk itu berdiri, nanas itu berdiam. Jadi nanti kalau saya mengatakan apel, teman-teman dulu. Kalau saya mengatakan anggur, teman-teman akan tertawa. Nah, misalkan teman-teman saya mengatakan jeruk, teman-teman kan lagi berdiri. Itu saya bilang anggur, teman-teman berarti tertawanya sambil berdiri. Dan jika saya mengatakan nanas, maka teman-teman diam di tempat, meskipun maksudnya teman-teman lagi tertawa, lagi mangap, lagi mesem segala macam lah. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Nanas, anggur, jeruk, jeruk berdiri ya teman-teman. Oke, kita fokus. Sekali lagi, apel, anggur, anggur, jeruk, anggur, jeruk. Yang fokus ya teman-teman, kita cuma sekali lagi. Jeruk, anggur, jeruk, anggur, apel, jeruk, apel. Oke, sekian teman-teman. Oke, berbagi dulu posisinya biar lebih nyaman. Sudah nyaman? Oke, kita masuk ke kegiatan kita ya. Nah, di sini saya memilih topik yaitu komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Teman-teman gimana? Setuju belum? Setuju. Oke, komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Menurut teman-teman, kenapa komunikasi itu penting? Kembali dari materi komunikasi dan interaksi antara individu dengan individu lain. Jadi dimana komunikasi saling agar ketidaksalahpahaman antara individu atau individu lain. Nah, ini
dapat berupa pertukaran informasi atau ide gagasan. Oke, selain olah ada yang punya nama lain? Dengan komunikasi antar keluarga dapat mempererat hubungan tiap anggota keluarga menjadi lebih harmonis. Selain ini, ada lagi yang punya nama lain? Silakan. Dengan terjadinya komunikasi kan seperti yang orang katakan tadi bahwa dia tidak saling ada kesalahpahaman, dan ketika tidak ada saling kesalahpahaman itu hubungan keluarga akan erat seperti yang Ani bilang. Ada lagi? Nah, teman-teman, bagaimana komunikasi itu efektif? Bagaimana komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak? Saya mau lihat nih, coba dari sebelah sini. Yang pertama, kita harus terbuka ya, bicara yang positif, dan menggunakan kata yang kasar dengan nada yang tinggi. Kalau misalkan anak sudah mulai berbicara atau berkeluh kesah kepada orang tuanya, sebaiknya orang tuanya menanggapi dengan positif dan tidak dengan kemarahan atau dengan nada tinggi tadi. Oke, apa ya? Kalau menurut saya, apa tadi? Bagaimana komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak? Cara komunikasi yang efektif dapat dibentuk awal dari itu komunikasi dengan orang tua dan anak. Mungkin dengan secara orang tua dan anak itu terbuka, terus sama tadi seperti yang dikatakan Betty tadi, komunikasi dengan secara positif. Oke, kalau siapa gimana? Menurutku kalau bagaimana komunikasi orang tua terhadap anak, itu sih sebenarnya kalau terbuka itu poin penting dalam hubungan keluarga, karena kalau tidak saling terbuka itu akan terjadi kesalahpahaman dan perpecahan gitu. Jadi orang tua terbuka terhadap anak dan tidak membatasi anak untuk berkomunikasi atau membatasi anak. Oke, membatasi anak ya. Lalu selanjutnya sama. Dari saya setuju dengan teman-teman. Memang kita dalam keluarga itu harus komunikasi terbuka sebelum menjalin keluarga yang harmonis. Kalau bagi saya, selain komunikasi terbuka antar anak dan keluarga, di dalam komunikasi itu juga pasti harus ada etikanya. Jadi anak harus tahu etika komunikasi yang baik dengan orang tua juga harus tahu etika komunikasi yang baik dengan anak. Jadi komunikasi mereka itu lancar. Selanjutnya, Amin. Menurut saya orang tua itu harus melakukan bonding dengan anak, karena kalau misalnya anaknya terbuka tapi orang tuanya nggak terbuka kan susah juga. Jadi dari orang tua itu juga harus terbuka, dan kayak ada percakapan yang merupakan basa-basi tapi itu menunjukkan kalau orang tua itu terbuka sama anak. Kayak misalnya dia baru pulang sekolah, kan capek nggak sekolahnya, tadi ngapain aja, itu kan si ayah merasa oh berarti aku punya tempat cerita nih. Kalau orang tua yang kayak gitu mungkin saya jadi lebih pendiam dan sudah Oke, berarti sifatnya dua arah ya, tidak hanya di anak atau orang tua juga. Kalau menurut saya sendiri, itu kalian seperti yang teman-teman katakan, dimana cara menjelaskan komunikasi dengan orang tua itu mungkin terlebih dahulu bertempatkan diri ya. Kan kita kan misalnya mempunyai kesibukan masing-masing. Nah, kita tempatkan beberapa jam untuk komunikasi atau bercerita tentang pikiran. Nah, disitulah kita menempatkan diri kita mulai dari mengarah ataupun yang lainnya. Dari teman-teman sebelum semuanya itu termasuk dalam komunikasi yang hubungan nggak dengan orang tua? Ya, masuk. Nah, gimana kompetisinya dengan merantau nggak? Ya, yang merantau gimana komunikasi dengan orang tuanya? Dengan orang tua itu nggak pas lagi uangnya habis aja kan? Enggak. Aduh. Jadi komunikasinya dengan orang tua gimana yang merantau? Pagi-pagi udah telepon, malamnya seminggu lagi. Oh, berarti sehari lebih dari sekali ya? Dari pagi langsung di rumah. Kalau yang lain? Pagi sama juga di sudah pagi, sudah siang kadang, tapi tergantung ya orang tua ada orang tua enggak. Kalau malam Teman-teman sering komunikasinya sama orang tua sama pacar. Udah punya pacar belum?
Oh, sehat. Ada yang punya pacar? Oh, nggak ada ya. Nah, ada nggak kira-kira hambatan teman-teman di dalam komunikasi? Kalau hambatan paling ada ya, pertama kan dari misalnya kalau jauh dari orang tua kan nanti kendala sinyal atau kuota. Nah, yang kedua mungkin hambatannya bisa dari Teman yang lain? kalau dari saya itu biasanya kalau misalnya saya itu nggak terbuka sekali, soalnya takut nanti perbedaan pendapat saya sama orang tua malah orang tua menghakimi saya itu takut kalau Oh, jadi masih ada privasi ya, nggak semuanya terbuka. Yang lain ada nggak yang terbuka semuanya baik itu dalam percintaan, pendidikan, persahabatan ada nggak? Terbuka semuanya. jadi ceritain semuanya kalau misalkan hari ini mbak itu pacar aku mau dulu Kayak gitu juga. kayak berantem juga cerita Cerita. Berarti respon orang tua gimana? mana jalan anak Oh, malah oke nah menurut jadi komunikasi ini penting ya baik itu dari anak maupun orang tua. Nah dari yang tadi saya ada satu kasus nih. Dia ini berusia 20 tahun nggak lanjut kuliah di SMA dia punya pasangan berumur 25 tahun. Nah udah punya rencana udah siap mau nikah tapi orang tuanya ini nggak kasih izin karena katanya anaknya belum siap. Dan dari situ komunikasi antara anak sama orang tua ini jadi nggak fokus ya. Jadi kayak anak itu nggak mau lagi ngomong sama orang tuanya gara-gara nggak diizinin. Kalau itu gimana menurut pendapat teman-teman? Jadi kalau menurut saya yang pertama sebagai anak kita punya masa pendidikan dalam arti ini kita bicaranya dengan kepala diri atau tahan beberapa waktu kita sebagai orang tua masih anaknya mempunyai diri atau memikirkan apa kesalahannya. Nah kemudian dari anaknya sendiri lama-lama mungkin dia akan sadar akan kenapa sih orang tuanya itu marah dia berbuat ini. Nah kalau dari orang tua mungkin kita terus berusaha pelan-pelan secara bertahap untuk berbicara mengenai kenapa sih alasan melarang dia nikah, terus dampak nikah itu bagaimana sih? Komentar saya benar apa yang saya juga tadi. Nah, orang tua juga nggak boleh putus asa kalau anaknya itu sudah terbaikkan, karena dia juga kan udah berpengalaman dalam keluarga kan, jadi udah tahu. Nah, apalagi si cowoknya ini entah kita udah cowoknya udah kerja begitu, apa udah nah udah makan dulu. Nah, nanti si orang tuanya ini misalnya kalau anaknya masih diem, nah milih kayak kenapa kamu milih yang lebih tua banget gitu, kenapa nggak milih pacaran yang masih setara dan kalau emang mau nikah emang udah tahu resikonya gitu. Kalau menurut saya sebagai anak mungkin yang pertama redam dulu emosinya, pikirkan dulu, memikir kepala dulu apa sih penyebab orang tua tuh nggak setuju dengan pasangan kita, terus cari tahu dulu. Nanti kalau udah tahu atau apa baru komunikasikan kepada orang tua kenapa kita memilih pasangan ini. Tapi pastikan dulu komunikasi dengan orang tua itu dalam keadaan dingin dan luangkan waktu yang benar-benar di mana kita tuh bisa dapat komunikasi dengan lancar sama orang tua. Saya setuju dengan kita komunikasi dengan kepala diri itu kan bikin kayak lebih nyaman atau rileks, kita bisa ngomong dengan baik. Kenapa bisa terjadi orang tua tersebut tidak menunjukkan anaknya sangat kecil? Pasti orang tua tersebut sudah punya gambaran kan mengenai gimana sih bisa jadi mengenai cowoknya gimana atau latar belakang cowoknya gimana, dan orang tua perlu memberikan edukasi tentang pernikahan dini, bisa jadi juga pernikahan dini kepada anaknya agar anak tersebut tidak menyesal di kemudian hari. Bisa sih membesarkan dengan cara kepala diri, kemudian
kedua orang tua. Ya. Menurut saya dari sisi anak dulu, kita harus tahu dong kenapa si orang tua ini belum membolehkan kita menikah di umur yang 20 tahun itu. Pasti ada sebab dan resikonya dong. Dari segi mental kita, kemampuan dari cowok tersebut, dari orang tua juga kita harus berbicara dengan anak itu untuk memberitahu kenapa si orang tuanya ini belum membolehkan anaknya. Pasti orang tua benar yang dikatakan oleh teman tadi, pasti orang tua pasti sudah mengalami pernikahan tersebut, sudah tahu bagaimananya. Jadi mengantisipasi anak tersebut agar tidak seperti orang tuanya yang misalnya pernikahan itu tadi yang kurang gimana ya? Nah ya, nggak sesuai lah dengan apa yang dipikirkan anak tersebut. Jadi kita harus cari tahu dulu apa alasan dari orang tuanya dan alasan jangan langsung saya berpikir negatif tentang keputusan yang diambil oleh orang tua. Oke, saya cukup dari hari ini. Sebelum itu, saya mau dengar nih pesan-pesan teman-teman tentang kegiatan kita hari ini. Boleh dari sebelah sini? Saya dari yang kita bahas kali ini bagus ya. Saya jadi mengetahui alasan kenapa orang tua itu kenapa kita harus berinteraksi dengan orang tua secara terbuka dan juga mengetahui informasi di kasus tadi bahwa orang tua juga mengizinkan kita karena pasti ada sebab akibatnya tersebut. Pesan saya mungkin Askia. Sambil pesan harapan saya bisa mendapatkan informasi tadi yang saya tidak tahu. Banyak informasi yang saya dapat dari kelompok kali ini yang dimana komunikasi terbuka ini sangat penting dalam keluarga ibu dan anak, dan pernikahan dini itu tidak selamanya indah, banyak dampaknya yang didapatkan seperti mental. Kita juga harus menjaga mental kita, finansial kita. Tunggu siapa ini? Oke, selanjutnya Anissa. Saya di sini sudah berbagi informasi terbaru. Ternyata selama ini orang tua saya selalu memberikan komunikasi terbuka kepada saya dan keluarga. Ternyata yang benar terjadi dan bagus sekali. Dari pesan dan kesan dari saya dapat informasi kasus ini. Dan juga saya tahu komunikasi yang baik itu dalam keluarga itu gimana. Kita komunikasi antara anak dan orang tua itu gimana. Terus pesan saya, semoga kita pulang dari sini kita dapat lebih baik lagi komunikasi kepada orang tua. Selanjutnya kalau aku menurut saya kesannya saya dapat informasi baru dengan kasus itu, dan tidak salahnya kalau kita melakukan bonding dengan orang tua, komunikasi dua arah, karena itu juga bermanfaat untuk kita dan kita bisa saling terbuka untuk orang tua. Nah jadi untuk pesannya ya benar kata Ani tadi, semoga pulang dari sini kita bisa melakukan komunikasi dua arah yang lebih baik. Terakhir menurut saya pesan kali ini, bimbingan kali ini menarik ya, karena informasi mengenai kehidupan sehari-hari kita, baik itu kita secara anak ataupun nantinya kita menjadi orang tua. Nah, harapan saya semoga bimbingan kelompok ini bisa bermanfaat juga, baik ilmunya ataupun informasi yang telah saya dapatkan. Jadi pesan saya jadi tahu bahwa dan merefleksi diri saya bahwa komunikasi efektif bagaimana sih cara dengan orang tua. Kepada teman-teman semuanya, alhamdulillah bagus, dan semua untuk kedepannya nanti kita ambil lagi jadwal pertemuan hari apa, nanti akan saya hubungi via WhatsApp ya, dengan apa. Oke, sebelum kita tutup kita doa dulu karena tadi kita buka dengan doa. Silakan Adi. Baiklah, kita akan mengakhiri dengan kali ini. Baiknya kita tutup dengan doa, karena kita awali dengan doa. Doa menurut agama saya masing-masing dan doa dari berdoa.
teman-teman semua. Terima kasih juga untuk kami yang berdoa. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya untuk hadir pada pertemuan yang kita ini. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.